Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan materi Pancasila sebagai solusi problem bangsa di bidang budaya akan mempresentasikan materi kami. Kami kelompok 14 dengan anggota 3 orang, yaitu saya, Afifadillah Madani, yang kedua Asyifa Putri Romansa, dan ketiga adalah Rafki Harzikra. Materi pertama adalah Pancasila dan hubungannya dengan kebudayaan yang akan dijelaskan oleh Asyifa. Kepada Asyifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini Asyifa Putri Romansa dengan NIM 2211511009 akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu Pancasila dan hubungannya dengan kebudayaan. Pancasila dan hubungannya dengan kebudayaan. Indonesia memiliki banyak ragam budaya, dan budaya tersebut merupakan identitas nasional. Pancasila sebagai landasan negara memastikan keberagaman budaya tersebut tetap bersatu. Kebudayaan dan Pancasila bisa dikatakan utuh, karena budaya harus berlandaskan Pancasila. Karena Pancasila telah memenuhi semua aspek dasar kebudayaan, Pancasila adalah landasan dari segala aspek, dan merupakan landasan budaya primitif bangsa Indonesia. Karena jika tidak ada Pancasila, perlindungan tampaknya tidak ada peradaban dan tidak ada ideologi. Intinya di sini adalah bahwa meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang didambakan dan diinginkan dicapai bangsa Indonesia, namun masih kurangnya perorganisasian dalam berpikir untuk menciptakan budaya dan kurangnya cara berpikir tentang nilai-nilai dalam suatu budaya. Nilai-nilai Pancasila sebagai jalur integrasi hanya menggeser fungsinya sebagai kerangka acuan pendukung. Demikian pula, perlakuan individu terhadap nilai muatan Pancasila hanya akan menimbulkan fanatisme pada kelompok sosial, suku, bahkan masyarakat majemuk. Oleh karena itu, kita harus menggunakan Pancasila secara utuh dan tidak meninggalkan ideologi budaya yang sebenarnya. Next. Selain itu, pada era globalisasi ini, Pancasila juga berperan sebagai filter budaya asing yang dengan semakin mudah masuk ke Indonesia. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Asyifa. Selanjutnya, yang kedua adalah problem budaya dan dampak negatif, maksudnya berbagai macam kebudayaan asing yang akan dijelaskan oleh Rafki. Kepada Rafki dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Raffi Ardika dengan NIM 2211512005 akan mencoba menjelaskan tentang problem budaya, dampak negatif maksudnya berbagai macam kebudayaan asing. Next. Yang pertama ada dugem atau clubbing. Oh, clubbing adalah kegiatan menari dengan gaya musik campuran di kota-kota. Hal ini biasa terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bali saat memperingati hari ulang tahun dan pesta-pesta lainnya. Biasanya oh, remaja-remaja yang ada di kota-kota besar tersebut akan melakukan clubbing. Yang kedua yaitu pergaulan bebas. Oh, pada saat ini telah marak fenomena pergaulan bebas di kalangan anak muda. Pergaulan bebas merupakan salah satu pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dampak pergaulan bebas adalah HIV atau AIDS. Di Indonesia, tak jarang siswi yang hamil di luar nikah dan kemudian harus putus sekolah. Selanjutnya yaitu fashion masa kini. Pada saat ini maraknya cara berpakaian yang telah menyimpang dari adat istiadat yang ada di Indonesia, di mana pakaiannya lebih sopan dan tertutup. Tetapi dengan masuknya budaya asing, oh, banyak masyarakat yang menggunakan pakaian lebih terbuka. Yang keempat yaitu etika bahasa. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak orang yang tidak menggunakan etika bahasa yang baik. Mereka biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang kotor. Terlebih lagi bagi para remaja yang sering bermain game online. Yang terakhir adalah sikap dan perilaku. Kemudian sikap terjadi karena pengaruh media elektronik, di mana oh, orang-orang yang yang masih di bawah umur telah menikmati konten-konten yang harusnya belum mereka dapat. Karena adanya media elektronik, mereka mendapatkan konten-konten yang melebihi umur mereka sehingga
mereka memiliki sikap dan perilaku yang buruk. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rafki. Selanjutnya yang ketiga adalah problem budaya. Itu beberapa adat istiadat suku-suku di Indonesia yang bertentangan dengan norma Pancasila yang akan dijelaskan oleh Ashifa. Kepada Ashifa dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang problem budaya beberapa adat istiadat suku-suku di Indonesia yang bertentangan dengan norma Pancasila. Next. Banyaknya suku asli yang hidup di Kepulauan Indonesia mempengaruhi adat istiadat setiap daerah di Indonesia. Setiap suku memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda. Tradisi tersebut terkadang bertentangan dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Tradisi atau adat istiadat suku bangsa Indonesia yang melanggar norma Pancasila diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tradisi adat Batak. Dalam hal ini melanggar nilai Pancasila yang pertama. Mangongka Holi adalah ritual adat yang digunakan untuk menggali tulang orang tua atau leluhur yang sudah meninggal. Pasu-pasu raja, tradisi Batak ketika ada perkawinan, kedua mempelai tidak diberkati di gereja, melainkan berdoa, memohon restu dan menitipkannya kepada kepala desa. Bahkan mereka lebih percaya dan menyerahkan segalanya kepada tetua adat, seakan-akan mereka lebih mengagungkan tetua adat dibandingkan Tuhan. Yang kedua yaitu tradisi adat Jawa. Dalam hal ini melanggar nilai Pancasila yang kedua. Tradisi pengorbanan manusia diyakini masih dijunjung tinggi di Indonesia. Tradisi pengorbanan ini memberi kondisi bagi makhluk gaib atau jin untuk menunggu tempat atau benda. Tradisi ini memang melanggar hukum kedua karena tidak menunjukkan akhlak yang baik sebagai hamba Tuhan dan warga negara Indonesia. Selain itu, ada adat istiadat Jawa yang menganggap perempuan harus selalu mengurus pekerjaan rumah. Namun, saat ini tidak banyak yang menyangka demikian. Tokoh utama wanita, yaitu R.A. Kartini, memberitahu kita bahwa perempuan juga memiliki hak dan derajat yang sama dengan laki-laki. Ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki melanggar nilai Pancasila yang kelima. Yang ketiga yaitu tradisi adat Bali. Tradisi omed-omedan adalah tradisi berciuman antara laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi ini, terkadang seorang wanita menangis karena mencium seorang pria non-muhrimnya dan terluka karena pria ini melakukannya dengan paksa. Dan pasar Bali juga memiliki tradisi ngaben yang melanggar sila pertama Pancasila. Dan Tenganan Karangasem di Bali juga memiliki tradisi perang pandan yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila karena dapat menimbulkan balas dendam dan perpecahan. Yang keempat yaitu tradisi adat Papua. Tradisi perang suku yang diadakan di Lembah Baliem setiap tahun melanggar sila ketiga Pancasila karena menghancurkan garis keturunan suku Papua. Tradisi Wamena memotong jari suku Dani melanggar sila pertama karena agama tidak mengajarkan celaka bagi diri sendiri atau orang lain. Dan juga melanggar hukum sila kelima karena salah satu pihak kehilangan anggota badannya dalam posisi yang dirugikan. Bahkan sejatinya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memutuskan apa yang dia inginkan dan tidak ingin dia lakukan. Next. Contoh-contoh sebelumnya merupakan beberapa tradisi di Indonesia yang melanggar norma Pancasila. Masih banyak tradisi menyimpang di Indonesia yang belum ditangani oleh pemerintah dan ulama. Untuk mencari solusi atas permasalahan dalam tradisi kesukuan Indonesia yang bertentangan dengan norma Pancasila, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, pemuka agama, dan suku adat terkait agar tidak ada perbedaan pemahaman dan agar agama, adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat adat Indonesia dapat konsisten dan tidak hilang, kemudian tidak melanggar norma-norma Pancasila. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syifa. Selanjutnya yang keempat adalah problem budaya, yaitu budaya berpolitik Indonesia masa kini yang akan dijelaskan oleh Rafki. Kepada Rafki dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang budaya berpolitik Indonesia masa kini.
Dalam dunia perpolitikan Indonesia saat ini, semakin banyak para calon, anggota pemerintah, dan pejabat negara yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Petinggi negara sudah sulit untuk dipercaya dan paling banyak diakibatkan oleh kasus korupsi oleh petinggi negara yang semakin tidak terkendali. Next. Seperti itulah sosial budaya perpolitikan di Indonesia yang sulit bersih dari politik uang, kejujuran, dan kebijaksanaan para pemimpin negara. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa etika, moral, dan karakter sosial budaya Indonesia sangat harus diperbaiki. Yang perlu diperhatikan adalah karakter, etika, dan moral yang harus mulai mewujudkan kebiasaan dan kebudayaan berperilaku jujur, disiplin, amanah, patuh aturan, serta sadar diri akan kebaikan dan kejujuran. Next. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rafki. Selanjutnya, yang kelima adalah Pancasila sebagai solusi problem budaya yang akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan tentang Pancasila sebagai solusi problem budaya. Di zaman sekarang ini, etika dan moralitas tidak hanya dibudidayakan di lingkungan, tetapi juga dalam etika sosial budaya harus melihat dunia virtual, melihat lebih banyak berita hoaks yang sering muncul dan mengganggu publik. Banyak efek kecil mungkin menjadi masalah besar dalam kehidupan sosial dan budaya, khususnya di etika dan moralitas. Contoh perilaku beretika dapat dilihat dalam penerapan Pancasila. Maka dari itu, jadikanlah Pancasila sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia sepenuhnya. Next. Kini, komunitas pendidikan juga harus berpartisipasi dan menjadi lebih kuat dalam mengajar, mendukung, dan menciptakan perilaku beretika, etika, dan moral sesuai dengan sosial budaya Pancasila agar generasi penerus dapat menjadi generasi yang menjunjung tinggi moralitas sosial dan mengikuti pedoman nasional Pancasila, sehingga menciptakan generasi yang tidak mudah terprovokasi, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, dan menjalin hubungan baik di dalam maupun luar negeri Republik Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.